Oke teman-teman, selamat kembali lagi di Betapu channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Sekarang Beta sama-sama dengan satu orang biasa yang menurut Beta begitu luar biasa. Beliau baru saja menjabat sebagai kepala desa baru 2 minggu. Dia muka siapa kawan-kawan su kenal, Om Cak Lak Apu. Tapi Siap, nama siap. lengkap beda ini Om Cak. Nama Nama lengkap lengkap beda. siapa nih Om Cak? Nama lengkap Karolus. Karolus. Karolus Lakapu. Jadi kalau di kantor desa cari ini nama. Di kantor ya. Jadi Bapak Desa, Siap. bagaimana Depurasa ini jadi kepala desa setelah pertarungan yang panjang ini? Baik. Kalau kepala desa memang setelah 2 minggu pertama ini justru saya sedikit harus belajar untuk apa? Biasakan saya punya diri untuk duduk di kantor. Biasa di kebun Biasanya di kebun. Biasa di kebun sehingga 2 minggu ini saya sedikit agak tersiksa sih sebenarnya. Dulu dari jam 8 sampai jam 4, lalu kemudian harus bergulat dan bergulat dan bergelut dengan pola hidup berkantor. Iya, Nah ini menurut beta rasa betul-betul bahwa memang sangat saya harus betul-betul membiasakan diri dulu, beradaptasi dulu, penyesuaian ini. penyesuaian. Tapi mau tidak mau tetap harus berkantor karena mungkin lewat lewat kemudian Tuhan memahkotai kita lalu memilih kita untuk jadi kepala desa, mungkin ada rencana yang indah di situ. Siap, Gra. Kita agak nostalgia ke belakang ini, Boleh, Babca. boleh. Waktu kemarin kandidat berapa banyak orang? Kemarin kita 5. 5 orang. Awalnya yang daftar 7 orang, kemudian setelah disaring jadi 2-nya gugur dan sesuai regulasi boleh 5 orang. 5 orang. Boleh 5 orang. Jadi Depu suka duka kemarin tuh Om Cak bagi dulu. Kalau saya pribadi memang Iya, waktu itu tidak ada beban. tidak ada Saya beban. tidak ada beban. Artinya kalau kemudian nanti terpilih, saya siap berbakti untuk desa. Kalau tidak terpilih pun saya hidup di desa dan tetap akan menjadi inspirator bagi siapa saja yang mau belajar dengan saya. Keren. Untuk khususnya di dunia inovasi, dunia inovasi desa. Jadi kemarin eh dia punya selisih berapa suara ini, Bapak Desa? Nah ini yang rame, ini Iya, yang seru dia karena punya rame itu. kita waktu deklarasi kampanye damai, Iya, kita 5 orang sudah bersepakat ya kita maju sama-sama, kita bersaing sehat, iya, kita jangan saling menciderai, kemudian nanti masyarakat yang memilih dan siapa yang terpilih itu berarti itu utusan Tuhan. Sehingga kami kampanye juga biasa berjalan normal, kadang saya dengan masyarakat kami berkampanye di kebun, berjumpa iya. dengan mereka di lahan, macam pernah satu kali dengan orang-orang tua mereka mengundang kami ke lahan, kami diskusi, kami kerja ini waktu kami panen pertama ya sampai panen pertama lahan ini juga semua ini itu juga kami sistem kampanyenya kampanye kebun. Jadi, kemudian ya selisih terakhir memang selisih 20 suara. Selisih 20 saja. Selisih 20 suara dari 1.250 pemilih. Wih, jadi total dapat berapa banyak suara Ya ini? karena kami 5 hampir bagi rata sehingga yang lebihnya hanya 20 itu, yang lebih memang kan 250 Penentu itu 20 itu. 20 itu. Jadi total dapat berapa banyak suara Kemarin kemarin? tuh semua total kalau saya sendiri 275. 275. Jadi dari 1000 DPT, Iya, 1200 DPT ya kami bagi-bagi ya. Kalau siapa yang sudah sampai 250, iya, berarti kita masih dalam posisi sama. iya. Tapi kalau dia bisa lebih dari 250 naik ke 260 naik ke 270 berarti sudah stop sudah di situ. Om Ca, yang berikut. Om Ca ini kan menurut beta levelnya nih su level calon dewan. Tapi Karmana sampai mau calon kepala desa, dia pun dasar tuh apa Om Ca? Ya, ya. Ya, Saya awalnya memang bercita-cita, punya mimpi itu adalah mau ke Gedung Bundar di ya, Dewan. Saya ingin sekali coba bertarung di 2024. ya, Tapi tiap hari karena di kebun, lalu kemudian orang tua mereka datang Minang 3 kali.
Jadi mereka datang ke rumah 3 kali, datang di kebun di lahan sini 1 kali. Kali ketiga mereka rame-rame datang di lahan, saya bilang begini, kamu pilih mau untuk kemudian saya maju ini, yang pertama, saya tidak mau kemudian bermain uang. Begitu. Jadi kalau kamu betul-betul merestui dan mau memilih saya, berarti kamu yang harus bekerja. Untuk kampanye dan lain-lain, saya hanya siap untuk melengkapi administrasi. Tapi kalau misalnya saya harus, karena saya punya kekuatan uang, saya jujur saya tidak mau. Jadi kemarin orang bilang money politik nol. Nol. Saya nol, karena orang tua mereka Minang habis. Iya. Jadi mereka bilang begini, yang penting Om Ca siap. Nah, menurut mereka, kami butuh Om Ca buat satu gerakan perubahan di desa. Kandong suliat ini nah. Ya, mereka sudah sama-sama. Jadi saya bilang baik, mungkin lewat pengalaman saya bersembayang, saya berdoa, saya belum jawab mereka, orang tua mereka, saya berdoa, saya bilang begini, kalau memang Tuhan mau memilih saya lewat jalan ini, saya mau merestui, saya menerima orang tua mereka, berarti nanti kemudian Tuhan betul-betul mengutus. Jadi akhirnya saya mempertimbangkan hampir 3 hari, datanglah diutus 2 orang tua lagi, bagaimana? Kalau memang tidak mau lagi, beritahu pasti supaya kita coba lihat anak-anak muda yang lain. Iya. Begitu. Jadi saya bilang sudah, saya terima dengan syarat bapak mama, om tante kakak adik semua, seluruh masyarakat yang betul-betul mendukung kamu yang kerja. Dan di luar dugaan, ketika kami pendaftaran itu mereka berkoordinasi dan mengarak saya datang daftar itu. Itu baru saya terkejut, ternyata mereka sudah buat relawan. Komunitas relawan. Ada memang. Siap kerja. Mereka yang sendiri inisiasi, dan anak-anak muda di desa yang kemudian dan orang-orang tua yang rambut putih, mereka kumpul lalu kemudian bentuk komunitas relawan. Jadi kemarin dia pun ketua siapa? Dia ketua Om Freddy Kase. Om Freddy. Woi, keras ke batu ini. Koordinator. Terus dia punya kos politik kemarin, kopi gula Siripinang ke mana? Kalau kopi gula Siripinang ini, kalau sayur-sayur untuk makan minum ya. Sot kebun ada. Mau ayam boleh, mau telur boleh, tetapi ya kopi gula kita harus beli. Rokok, Sopi, Siripinang, ini kita harus beli. Dan akhirnya mereka jalankan, ya relawan bekerja. Mulai seperti Baik Koptamono, dia bilang saya buka, saya punya 2.000. Keren. Nah, 2.000. Jadi setelah itu mulai mereka list nama-nama. Itu spontan itu Spontan. Karena saya tidak betul-betul saya tidak meminta mereka. Saya hanya meminta bahwa saya tidak akan bekerja soal uang. Jadi caranya kalian bekerja untuk kemudian kita mau betul-betul merubah kampung misalnya. Dengan cita-cita kita masuk untuk merubah kampung. Membawa kampung ke perubahan yang lebih baik. Karena ini desa di pinggir kota. Dan program-program ya. Nanti dengan pengalaman-pengalaman, pikiran-pikiran benar juga kita padukan. Tetapi kamu yang kerja. Karena saya jujur untuk uang saya tidak mau. Saya tidak. Tidak ada uang, karena tidak ada uang memang, lalu kemudian memang kalau ada uang pun kita tidak main. Kita tidak main uang. Supaya murni betul-betul memang masyarakat mau pilih kita begitu. Jadi di luar dugaan mereka list nama-nama, dan terakhir itu 250 orang. Dengan 2.000 dengan 2.000, ada yang 5.000. Kemarin tuh paling tinggi ada yang 150. Jadi mau omong kasar itu suara dasar tuh Ya, artinya mereka bilang kalau kami taruh uang berarti kami nanti pilih. Kami pilih. Begitu. Keren. Tapi saya bilang kami pesan bahwa karena sudah ada deklarasi damai di kecamatan, jadi kita jangan mencederai. Jadi siapa yang mau memilih kita, dia harus taruh uang 2.000. Sebagai bukti dukungan. Jadi otomatis sampai pencoblosan kita punya dasar sudah jelas. Nah, akhirnya berarti kemarin suara solid itu Om Ca. 250 solid. Dengan bonusnya bonusnya 20 itu. Bonus 20. Simpatisan. Tuhan punya rencana. Siap, gerak. Tuhan punya rencana. Sehingga 20 itu memang kami tidak tahu datang dari mana, tapi justru itu 20 itu yang menghantar. Keren. Menghantar itu. Waktu selesai juga kan, dia bilang sudah syukuran kita yang ngurus. Pelantikan sampai pekian nanti kami ngurus. Jadi macam PDU putih itu pun mereka kumpul uang 2.100.000 dan saya nyewa bahan penjahit. Jadi kemarin son ada beban itu Son ada beban.
Nah, karena itu setelah 2 minggu ini Iya. saya merasa tersiksa karena hidup di kantor tidak hidup lagi di kebun. Sepatu mengkilat harus di kantor. Bukan sepatu terus begini. Dia harus bangun jam 6, Iya. lalu kemudian pikir jam 6 bangun pagi-pagi cedi langsung Iya. menuju ke kebun siram sayur ke apa. Karena bertani ini bukan bukan ini, tapi memang bukan sekedar hobi, tapi dia sudah menyatu Iya. dan dunia inovasi. Nah, saya lebih banyak di lahan. Nah, setelah itu sudah kami waktu datang antar di sini mereka Iya. datang antar sembahyang. Jadi saya coba mulai beradaptasi dan 2 minggu kita berprogram, kita berproses dengan mengejar target output realisasi dana desa karena ini baru 53,3%. Ya minimal minggu depan mudah-mudahan kami 2 minggu full tambah 1 minggu besok BLT dan Iya. lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa naik ke tingkat 75%. Ini dikejar ini. Dikejar. Karena ini waktu lagi 90 hari kalau hitung kasar. Keren. Begitu. Menuju 100 hari ini kok. Ya, menuju 100 hari. Kemudian Om Cak kemarin bangun tampak tuh dengan visi misi seperti apa Om Cak? Ya, Ya. kalau visi misi 4. Empat ya. Saja. Bahwa Nuinbila ini desa berdaya, Desa berdaya. baik manusia di pinggir kota ini berdaya maupun potensi lokal desa yang ada di alam yang Ya. sudah Tuhan beri, kita berdayakan. Kita gunakan baik-baik satu jengkal tanah yang Tuhan beri ini untuk kemudian kita mandiri. Berdaya itu. Kita berdaya. Dan bertani itu asik. Kalau dinikmati ya. Bertani itu asik. Karena kalau tanam 1.000 atau misalnya kemarin 3.000 pohon, rajin, tanam 3.000 pohon saja itu dalam waktu 1,5 bulan itu semua tercabut dan laku. 1 bulan gaji saya sebagai kepala desa saat ini kalah sangat jauh. Kalah sangat jauh. Tapi mungkin dengan ide itu biarlah kita pakai untuk kemudian kita buat program-program pemberdayaan. Karena Supaya satu desa ini diberdayakan. Puji mudah-mudahan lah. Iya. Sehingga saya selalu memulai dengan di kantor saya jam 8 pagi saya mulai dengan doa. Lalu kemudian tutup dengan doa. Setiap bulan minggu pertama dalam bulan kita ibadat bersama. Iya. Pendeta yang pimpin. Wih, keren. Lalu bulan berikut nanti karena di sini ada Katolik juga. Iya. Sehingga bulan berikut di minggu pertama bergantian nanti kemudian Romo atau Pastor Misa. Gantian mudah-mudahan ini mental masyarakat kita mulai rubah. Lalu kemudian desa ini desa agrowisata. Agrowisata. Itu dia perancangan model Karmana di angan-angan itu Bapak waktu bikin visi misi ini. Kalau agrowisata itu memang potensi desa Nuinbila ini kan pintu masuk. Ya. Ide ini muncul itu pintu masuk ke mana ini? Pintu masuk ke surga tersembunyi. Fatunas. Ya, keren. Nah, mau pisana lewat Kotom dulu ya. Kita pintu gerbang. Siap gerak. Nah, desa wisata itu, agrowisata ini akan maju, akan baik, akan terrealisasi dan baik kalau ada air. Ada air. Sehingga pekarangan rumah itu tidak rumput yang tumbuh, tapi sayur hortikultura yang kemudian bisa tumbuh di pekarangan. Keren. Nah, kalau tumbuh di pekarangan, anak-anak ke sekolah, mereka tidak makan bubur kosong, tapi cabut sayur dan masak. Stunting kurang. Stunting otomatis. Begitu. Iya. Lalu kemudian desa inovasi. Inovasi ini artinya kita pakai teknologi tepat guna. Karena kita bertani lahan macam sekarang instruksi Bupati 5 hektar. Kalau kita hanya siram manual, otomatis tidak jadi. Siap. Siram manual. Jadi memang kita harus adopsi macam metode irigasi tetes yang dari Israel. Iya. Kita teknologi tepat guna atau misalnya kincir air kita bisa buat. Lalu kemudian daya teknologi tepat guna macam pompa hitram, kita bisa bekerja sama, lalu kemudian kita tarik air naik. Dan kalau air itu baik, maka agrowisata hortikultura itu pasti jadi. Karena macam sekarang kami ada program kemarin 2022 ada bibit sayur. Iya. Tapi bagaimana kita mau tanam sayur sementara air tidak ada? Mau mandi susah. Kamar mandi di kamar WC di kantor desa saya kami beli air. Coba. Berarti sayur sudah dapat air. Susah. Nah, lahan ini kan hanya berkat sumur bor. Oh iya. Berkat sumur bor sehingga kita bisa ada hijau-hijau sedikit. Kan ini dulu ini hamparan hutan.
hamparan hutan. hamparan hutan. Jadi pemberdayaan isu Ya. sebelum ya, Ya, sebelum dan sesudah. ya. Artinya kalau di pemberdayaan tuh kakak, Iya, prinsip saya satu. iya, Sebelum saya memberdayakan orang lewat program, iya. masyarakat lewat program, minimal saya harus buktikan bahwa saya bisa berdaya sendiri dengan program yang ada. Keren, keren. Supaya kemudian saya tidak berbicara hanya asal omong, tapi Orang sulihat. saya sudah melakukan. Dan lewat itu kan tidak perlu banyak teori, kita praktik lebih banyak. Iya. Dan misi yang keempat apa Nah, tadi Bapak? misi yang keempat itu adalah desa adat. Desa adat. Desa adat. Kenapa desa adat? Karena eh, tanah Nuinbila Iya. ini mempunyai destinasi adat yang sudah hilang. Hmm. Dan kita di pinggir kota, mudah-mudahan tidak tergerus dengan arus global, Iya. modernitas, lalu kebiasaan-kebiasaan adat budaya kita di sini hilang. Setiap kali ada event-event di kabupaten, Iya. justru tarian-tarian itu mereka hanya datang dari Nunkolo. Hmm. Lalu kemudian desa-desa ini sebenarnya gudangnya adat budaya ini ada di sini. Padahal kita punya ini. Padahal kita punya. Itu yang mau dihidupkan lagi. Yang berikut bahasa daerah, Iya. tutur adat, bahasa daerah. Kita orang timur ini punya literasi sebenarnya, Iya. tapi kita belum mampu untuk menulis itu Belum mampu. secara baik. Literasi ini tidak ada sama sekali, tidak dihidupkan sama sekali. Kita duduk mau dari pagi sampai malam ini kalau hanya bercerita, Iya. itu kita bisa dari Motain sampai Kupang PP pun kita bisa bercerita. Tapi tidak tertulis. Tapi tidak tertulis. Keren. Nah, ini gerakan literasi itu kita masuk di desa adat. Sehingga nilai-nilai budaya yang nanti kemudian generasi ke depan kita tidak bisa tinggalkan apa-apa, ya silakan membaca buku. Bisa besok lusa kita inovasi misalnya dengan digitalisasi, kita punya web sendiri di desa, Iya. dan kita menulis itu semua di desa Nuinbila itu kita punya kekayaan budaya. Menanam sayur pun kami harus sembahyang dengan cara apa, harus bertutur dengan cara apa. Nah, kita tidak sedang menyembah berhala, tapi memang dari dulu Nilai budayanya ada. sehingga saya membingkai tiga itu, Iya. empat itu dalam tiga batu tungku. Iya. Pemerintah, adat budaya, dan gereja. Baku topang ya. Ini tiga batu tunggu ini yang akan menopang desa Nuinbila ini 6 tahun ke depan. Beta lihat Bapak Desa ini suka dengan peternakan, pertanian, perkebunan. Ya. Tapi beta baru lihat di sini gelarnya sarjana filsafat. Iya. Beta pikir sarjana peternakan. Iya. Dari mana sampai suka itu dunia itu? Nah, Bapak Desa? dunia saya terlahir dari mama yang petani. Oh. Mama. Saya kecil, sejak kecil kami bertani dan Iya. sekolah dengan petani. Bapak ini anggota DPR 3 periode. Iya. Bapak kandung 3 periode. Bapak siapa saya? Bapak Agustinus Lakapu. Agustinus Lakapu. 3 periode ya 3 waktu periode itu. di legislatif di TTS, tapi mama dengan kami itu selalu tanam sayur. Jadi jiwa politiknya sudah ada di dalam darah ini. Ya, tapi saya lebih banyak masih tertarik di darahnya mama itu masih lebih kuat. Jadi bertani ini sekolah sampai di filsafat selesai, tetapi pulang pun ilmu yang kita dapat tidak bisa buat apa-apa kalau kita hanya tetap ada di Menara Gading. Gitu. Kita harus praktekkan. Nah, kembali ke kampung ini, pekerjaan susah. Nah, saya coba menanam sirih waktu itu. Nah, metode ini hanya kalau Tuhan bilang, kau sampai Menara Gading, jangan hidup di Menara Gading, tapi turun ke realitas. Kemudian tadi 10.000 bisa diambil dari 150 orang pemakan sirih. Ikat sirih itu, tanam sirih banyak-banyak 1.000 pohon, lalu kemudian ikat sirih itu jual 10.000 di pelanggan tetap. Jadi tanam sirih dulu. Tanam sirih dulu. Berapa pohon waktu itu? 1.000 pohon harus ditanam. 1.000 pohon. Macam di lahan sekarang itu kan di ujung itu pagar semua itu keliling. Sekarang saya tanam sirih. Ya. Jadi macam tanah putih yang di atas, nanti kemudian para-para sirih. Para-para sirih di situ. Yang tanah-tanah kritis itu kita para-para sirih. Nah, kalau sirih itu kalau misalnya nanti kemudian itu tadi yang sudah dipraktekkan.
10.000 saja itu Iya. kita orang ambil 10.000 ini tidak satu hari 10.000 Pasti habis habis tiap hari. tiap hari. Nah kalau 10.000 kali 150 1.500 kali 30 hari 45 juta kali 1 tahun asal betul-betul rajin. Jadi produksi dan pemasaran son masalah. Masalah tidak Tulis masalah kan? ame 150 orang pun nama ya. Orang pun nama. Pagi-pagi Makan antar. sirih, pagi-pagi antar. Kan dia pasti makan sirih. Karena saya waktu itu saya tanam sirih banyak. Iya. Itu karena begini. Orang tertawa kok sarjana filsafat ini tanam sirih. Iya. Pulang ya, mendingan guru agama. Saya ketawa, saya bilang, oh baik. Kita buktikan ini. Nah kira-kira Bapak Desa ada ilmu filsafat yang bisa diterapkan dalam berkebun kok son ada sama sekali. Kalau ilmu filsafat Iya. itu kita punya ide. Iya. Banyak ide-ide kritis, ide-ide menarik yang banyak kita ada di kita punya otak. Iya. Nah, agar filsafat itu betul-betul realistis, maka kita harus terapkan ini ide. Jadi dia son di sebatas ide. Kalau kita hanya sebatas ide dan kita bicarakan, itu tidak betul menurut saya, entah menurut orang lain. Iya. Ada ide. Kita kasih panas orang tapi kita dingin terus. Ada ide turun dan terapkan. Terapkan dan harus ada hasil. Fokus dan ada hasil. Maka kita buktikan itu. Siri. Iya. Setelah siri, saya coba lagi burung puyuh. Tiap kali kita makan telur puyuh ini beli sup di pesta kita bisa beli sup. Iya. Lalu kemudian sup itu pasti ada telur puyuh di dalam. Coba kita buat. Tanah puyuh sekarang betul di lada di padang belantara di atas. Nenek sana justru tidak ada puyuh lagi. Tapi kalau datang di Nenville ada puyuh. Yang menarik dari ini puyuh berawal dari berapa ekor? 3 ekor betina dan 1 ekor jantan. Dikembangkan sampai sekarang? Iya, dikembangkan sekarang 900. 900. Ya, hampir mendekati 1.000 kalau misalnya yang di kota tetas itu kalau dia tetas tambah lagi kan kami ada siap telur untuk produksi lagi. Ya, mulai naik 1.000 dan kita tarik 10.000. Biar kita satu hari kita panen 10.000 telur. Jadi kawan-kawan nanti kotong konten berikut telur puyuh. Ini sekarang kotong omong politik dulu. Kita kembali ke laptop Bapak Desa. Ya. Terhadap teman-teman lawan politik. Ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Itu luar biasa. Saya kemarin tuh syukuran saya undang. Tapi don datang ke Bapak? Datang. Wih, keren. Mereka datang. Dan kemarin itu ketika mau datang kami secara adat pun istilah kami di sini hayemami faktum, hayemami snayon. Artinya kami datang, kami tidak sendiri tapi kita berlima ini yang kemudian akan duduk untuk bangun ini kampung bersama-sama. Keren. Jadi tidak ada, untuk saya politik itu sudah X di pemilihan. Sudah habis. Sudah habis. Buat tembak kawan sekarang. Ketika sudah habis selesai itu kan kami keluar kami bercium. Keren, lalu menangis rame-rame. Dan tidak sengketa ya? Tidak. Lalu kemudian relawan pun sekarang saatnya kalian bekerja. Kalian tidak boleh mengintervensi saya. Iya. Kalian tidak boleh ini. Kalau datang untuk kita bermusyawarah boleh. Iya. Tapi menitipkan apa-apa itu saya tidak akan beri. Tidak bisa. Kamu memang mengeluarkan uang. Iya. Tetapi jangan mengharapkan ini uang menjadi sesuatu. Kalau kamu tidak putar sendiri. Jadi kamu harus memikirkan ide-ide kreatif ini Bapak Desa. Kamu ide kreatif, coba bantu analisis. Lalu kemudian kalau memang betul-betul berguna untuk banyak orang kita eksekusi. Kita masukkan ke RPJMDes, RKPDes, APBDes. Lalu kemudian kita sama-sama eksekusi. Jadi pembangunan untuk 3 batu tunggu ini, kenapa 3 batu tunggu? Karena harus berpartisipatif. Iya, son bisa kerja sendiri. Apalagi misalnya kemudian menitipkan harus bermain proyek misalnya. Iya. Oh tidak. Kalau saya sudah tegas. Iya. Saya sudah tegas dan waktu kampanye itu pun saya sudah bilang teman-teman, kalau sampai kemudian kita terpilih, maka dana desa misalnya dari APBN turun ke rekening kas daerah, lalu kemudian kembali ke rekening kas desa, dia itu dikeluarkan dari rekening desa, hanya berputar untuk desa ini. Jadi kalau misalnya kemudian ada proses tender misalnya, ada pekerjaan proyek besar yang di atas 200 juta itu kan harus tender. Nah, tender. Kalaupun anak-anak ada di sini punya CV, kita berdayakan mereka. Jadi uang terputar di desa saja. Uang terputar di desa. Saya ambil contoh. Tapi kerja yang betul ya? Pasti kerja yang betul karena anak-anak mereka di sini punya potensi loh. Iya. Mereka ini
CV dari luar, Ya, datang ambil bendera. bukan datang ambil uang di desa, Ya, tender di desa, ya. lalu kemudian menggunakan anak-anak mereka ini sebagai pekerja. Oh, Apa salahnya kemudian dia kerja sendiri. kalian berdaya lalu kemudian kalian kerja sendiri, toh kamu yang kerja juga itu. Betul. Jadi bos, bisa jadi bos untuk dirimu sendiri dan kamu bisa berdaya. Dan kampung berkembang Dan berdayanya karena uang berdayanya terputar kalian di karena sini. uang terputar di sini. Keren. Yang berikut Bab Desa, target 100 hari kerja pertama nih apa? Target 100 Ya, hari kerja pertama itu saya harus bekerja total, ekstra total dengan seluruh perangkat dan seluruh stakeholder di desa untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan program yang hampir selesai tahun anggarannya. iya. Karena masih begitu ada banyak program yang belum terimplementasi. Dari PR yang lama kah? Iya, dari PR yang Iya. lama. Karena mungkin waktu itu kita semua sibuk pilkades, Iya, lalu kan ibu mantan juga ikut. iya. Jadi memang konsentrasi untuk implementasi program itu bertumpuk. Nah, ketika kita baru, kita tidak melihat itu sebagai beban yang ditinggalkan, tetapi PR yang harus tanggung jawab yang dikerjakan. harus dikerjakan, diselesaikan. Keren. Jadi makanya itu 2 minggu berturut-turut itu full, Menyelesaikan. kita full. Sampai hari Sabtu kemarin Iya. juga. Sambil itu hari Sabtu kita sepakat hari Sabtu untuk 100 hari pertama kita bersihkan lingkungan. Kita punya. Termasuk Tiap hari Sabtu. sampah berserakan yang ada di Netmeten itu hari Sabtu kami dan Om Bosan ini. Oh, Om Bosan ada ya? Ya, saya Dia suka. warga sini juga, Bapak? Dia warga El Bubuk, Iya. tapi karena kita berkawan baik sehingga saya minta Menghadirkan yang terhormat. yang terhormat Abang Bosan supaya sebelum Semangat ini. sebelum masyarakat selfie dan Abang Bosan ya Kerja dulu. kasih habis itu sampah pampers softex yang tidak tahu dari mana berdatangan dan Desa Nunbila ini seperti tempat pembuangan sampah. Nah, bagaimana kita membuat agrowisata, kita mau menjadikan desa ini desa wisata sementara sampah ini masih berserakan. Yang menarik tentang desa wisata nih, Bab Desa Nunbila ini terkenal dengan air TGP. Nah, kira-kira Bab Desa mau bikin dia model ke mana supaya minta maaf dia pun jalan menuju pis itu sonde bagepe aja. Ya. Artinya mungkin dana desa itu sudah menyentuh sih sebenarnya. Sudah ya? Sudah menyentuh. Cuman mekanisme pengelolaannya yang perlu kita beda. Iya. Karena air TGP dan air terjun Cinta itu milik pariwisata. Oh, begitu. Dinas. Bukan milik desa. Bukan milik desa. Nah, kalau misalnya kemudian koordinasi berjalan, kolaborasi berprogram itu jalan, dan kita kerjasama dengan desa baik, biarkanlah desa yang kelola. Nah, kalau desa yang kelola, maka jujur kalau dana desa dengan dana dinas, dana desa lebih besar. Jadi selama ini di desanya dapat di Abusa ini? Kalau di desa memang tempatnya memang ada di desa. Iya. Tapi miliknya kabupaten. Nah, miliknya kabupaten. Mungkin kecipratnya itu adalah ketika anak-anak di desa ini di rusun itu lalu kemudian mereka bayar karcis. Dapat karcis, parkir dan lain-lain. Tapi apakah karcis ini di store ke desa? Saya belum tahu. Belum tahu. Siap. Ya, apakah store ke dinas juga saya belum tahu. Iya. Nah, kalau misalnya pengelolaan ini betul-betul kita kelola dengan baik untuk menjadi desa wisata, maka otomatis kita harus berkolaborasi. Menciptakan desa-desa wisata banyak kan, desa destinasi wisata kan tidak hanya yang Tuhan sudah beri. Tapi kita bisa berkreasi lagi untuk kemudian menciptakan wisata baru. Jadi pasti nanti ada destinasi wisata baru ini. Itu pasti. Kalau lahan ini akan menjadi agrowisata, dan kemarin kebetulan Eksa sudah datang, kami juga ambil kolam renang satu di sini. Tuhan berkati kami kalau misalnya kemudian ada jaringan yang punya hati untuk desa, atau kemudian kita berdayakan masyarakat lewat usaha-usaha ekonomi produktif dan biasa lusa ada pendapatan asli desa yang banyak, ya kita sama-sama kerjain. Keren. Kita kerja. Dan kolam renang, kenapa BUMDes itu bisa buat kolam renang di itu? Kita bisa. BUMDes Nunbila tidak bisa buat kolam renang di agrowisata ini. Betul. Itu kan tantangan. Bapak Desa pu impian Nunbila 5 tahun ke depan dia jadi apa setelah Bapak Desa mungkin naik tangga lebih tinggi lagi? Kalau kemarin tuh. Ini baru 2 minggu nih Bapak masih mimpi-mimpi. Iya, artinya ini mimpi yang harus mimpi juga mimpi tidak harus ke langit. Tetapi
dia harus step by step, lalu kemudian berdasarkan kebutuhan masyarakat. Iya. Nah, bagaimana mimpi ini akan tergapai? Saya akan kemudian rumuskan itu diramu di buku suci, yang saya bilang buku suci itu RPJMDes itu. Iya. Nah, dari RPJMDes itu juga tidak lahir dari pikiran-pikiran elit desa. Iya. Program ini akan berjalan baik kalau itu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan keinginan perangkat desa dan kepala desa. Jadi musdus penting ya Bapak? Sangat penting, dan penggalian gagasan itu tidak boleh dilewati. Iya. Jadi penggalian gagasan itu bagi saya itu adalah jaring asmara saya dengan masyarakat. Menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan, bukan mengimplementasikan keinginan perangkat desa dan elit desa. Karena kalau itu yang dibangun, maka desa ini tidak akan jadi apa-apa 5 tahun ke depan. Tapi kalau masyarakat punya kebutuhan itu terjawab 1-2 tahun, Iya. dan mereka sudah lihat bukti tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, fix 100%. Keren. Jadi 100 hari kami mulai berpartisipasi, macam pembersihan cuma mereka datang. Karena kami memang tidak ada gaya politik. Budaya merangkul yang Untuk ada. kami sudah selesai politik itu. Iya. Jadi kemarin keluar semua masyarakat. Keluar semua. Woi, mantap. Tapi di sini kan masyarakat keluar semua. Makanya betul lihat di depan kantor desa rumput baru mau kering itu. Iya, baru mau kering. Kan dulu tinggi memang. Baru habis eksekusi itu. Baru habis eksekusi, dan itu Kalau kantor desa sendiri, Bapak Desa ada rencana bikin bagus dia kok, itu bukan prioritas. kalau nomenklatur Ya. dana desa itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus berkreasi semaksimal mungkin. Jadi pakai uang masyarakat sendiri. Ya, artinya masyarakat harus menghasilkan sesuatu. Iya. Kemudian kita meningkatkan pendapatan asli desa dari program-program yang ada. Iya. Dia Baru fight di situ. terpadu baru kita pelan-pelan menata kantor desa itu. Jadi itu belum prioritas. Memang prioritas juga karena itu rumahnya kita. Iya. Rumah masyarakat desa Ninmila itu Iya. ada di kantor desa itu. Saya ingin belajar juga macam di TUI. Iya. Di Terolakapu dia pakai cara apa sih? 2 lantai itu. Kantor desa mewah. Iya. Saya ingin diskusi dan dia pakai cara apa? Saya bisa curi. Curi ilmu dulu. Ya. Lalu ada teman-teman, kalau ilmu yang satu yang kita menerapkan dari peningkatan APBDes Iya. itu, ya lewat misalnya BUMDes ini hidup. Nah, dari BUMDes itu hidup kan kita bagi hasil. Iya. Atau menciptakan destinasi wisata baru. Nah, itu kan PADS masuk. Jadi pasti akan bentuk BUMDes nih kok, Bapak Desa. Pasti, otomatis. Pasti. Itu wajib. Siap. Ini besok ini kan sudah mulai. Besok mulai. Ya, besok sudah mulai sosialisasi, lalu kemudian revitalisasi kelembagaan. Iya. Dan ya mudah-mudahan saya juga selalu berdoa tidak hanya sebatas bicara, tapi coba kita step by step kita jalan. Lelah juga capek karena saya tiap hari dulu karena di kantor hanya pikir untuk kuras otak. Oke, kita semua habis nih Bapak Desa. Ya. Yang berikut, Bapak Desa nih dulu waktu di Pemuda TTS ini tukang kritik. Ya. Sekarang apakah siap terima kritik nih Bapak Desa? Ya. Ini menarik. Iya. Saya kemarin waktu mulai terpilih, Iya. mulai setelah pemilihan dan hari itu terpilih kan teman-teman banyak yang ya, lu siap su bapak, lu bikin tersalah waktu injak vale lu. Saya bilang, ya kalau salah langsung datang, langsung injak saya rata. Tapi asal betul-betul seperti yang selama ini kita kritisi. Iya. Yang salah kita kritisi, yang baik tetap jalankan begitu. Saya dulu pengkritik orang. Iya. Artinya apa? Saya orang lihat kadang saya masuk itu lebih tajam, lalu kemudian mereka melihat saya sebagai musuh. Malah ada yang kemudian tidak suka sama sekali, lalu ada ancaman-ancaman dan lain-lain. Tetapi ketika sudah bertemu, Iya. saya beritahu bahwa sasaran kritik saya itu adalah kemudian engkau berubah dan saya mencintai kamu. Karena kalau tidak, saya membiarkan, saya tepuk tangan, tapi ingat, nyamuk ini mati karena hanya 1 kali tepuk tangan. Bahasa filsafat suka luar ini. Tapi kalau kritik boleh. Jadi kritik bukan membenci. Kritik. Silakan kritik. Setelah perubahan kita mencintai. Ya. Keren, luar biasa. Saya harap teman-teman media, ini terakhir. Ya. Teman-teman di media, saya ingin des ini berbasis digital juga. Ya. Artinya informasi publik ini harus tetap ada. Ya. Setiap program itu mungkin nanti saya undang teman-teman media, kita bekerja sama. Siap, gerak. Kita bekerja sama. Entahlah nanti dia post misalnya di dana desa nomenklatur ada, kita cari lagi di tempat lain lah.
dari tempat lain kita sama-sama kerja. Untuk apa? Untuk mengawal kita bersama. Tidak memposting saja yang baik. Datang Bapak desa lupa satu rumah di sana yang sudah hampir rubuh tapi Bapak desa lu sampai sonto ambil. Jadi fungsi kontrol ada. Lu beritakan saya supaya orang kritik saya kok saya enak. Oke kawan-kawan, ketong kalau cerita semua son akan habis. Ini sudah di ujung. Ketemu kebersamaan dengan Bapak Ya. Desa. Makasih banyak Bapak Terima kasih, Desa. hormat. Terima kasih banyak juga. Ketong akan ketemu di konten-konten selanjutnya di Noenbila dengan program-program yang luar biasa. Ketong juga berharap ini Noenbila bisa jadi desa yang luar biasa karena di pinggir kota. Amin. Selamat berjuang Bapak Desa, Terima sukses kasih. selalu. Hormat, terima kasih. Oke, banyak. bye-bye. Salam berdesa. Iya, Maya.